Sinopsis Hasrat Cinta Antv untuk tayangan hari Minggu tanggal 24 November tahun 2024 episode 202. Episode terakhir Antv. Cerita dimulai dengan Sam yang menghibur Prem dan memintanya untuk menjadi pemberani seperti Nayan. Mereka mendengar suara peluru. Prem bertanya apakah Nayan aman. Polisi juga kembali dan mengatakan dia mendengar suara peluru. Penjahat memarahi temannya karena menembakkan peluru. Teman mengatakan dia takut tikus dan menembak satu di sana. Sam mencoba memasuki gudang sendirian. Prem mengambil ponselnya dan memainkan sirene jeep polisi. Para penjahat menjadi takut dan lari dari sana. Sam sendirian memasuki gudang meminta Prem dan polisi untuk menunggu di luar. Dia mencari Nayan di sana. Alia berjalan ke Mansi dan memberitahu bahwa Sam menemukan tentang Nayan menculik dan telah mencapai gudang. Mansi panik dan memanggil preman yang menginformasikan bahwa mereka melarikan diri dari sana setelah polisi datang. Mansi bertanya apakah mereka melihat polisi. Preman mengatakan mereka baru saja mendengar sirene jeep. Mansi memerintahkannya untuk membunuh Nayan hari ini dengan cara apapun. Preman setuju dan kembali ke gudang tempat mereka melihat Sam dan menyerangnya. Sam memukuli preman dan mengikat mereka. Mansi melaju menuju gudang berharap Sam tidak sampai di sana sebelum dia. Dia memanggil premannya yang tidak mengangkat telepon. Bos ditampilkan di ponsel preman. Sam menyiksa yang baik untuk mengungkapkan lokasi Nayan. Preman mengatakan Nayan ada di salah satu tas di sini dan akan mati karena mati lemas. Sam memanggil Nayan dan mulai merobek tas. Nayan mendengarnya dan mencoba berbicara. Malati berjalan ke Isyani dan mengatakan padanya bahwa telepon Nayan tidak dapat dihubungi. Di mana dia? Isyani berbohong bahwa dia pergi ke rumah temannya setelah wawancara kerja dan memintanya untuk pergi dan tidur. Malati pergi. Mohit bertanya mengapa dia berbohong kepada Ama. Isyani mengatakan mereka tidak tahu apakah Nayan ditemukan atau tidak. Mari kita tunggu sampai Sampora membawa Nayan. Mohit menelepon Sam, tetapi dia tidak mengangkat telepon. Isyani berharap Nayan dan Sampora aman. Sam terus menelepon Nayan. Nayan menggulung tasnya berpikir dia harus memberitahu Nayan tentang bahaya sebenarnya dan memintanya untuk pergi dari sana. Sam mengeluarkannya dari tas dan bersyukur kepada Tuhan bahwa dia menemukannya. Nayan memintanya untuk segera pergi dari sana dan menunjukkan bom yang dipasang di belakang tasnya. Dia ingat bagaimana preman memasang bom padanya dan mengatakan itu aktif begitu dia keluar dari karung beras. Dia meminta Sam untuk pergi dari sana dan mengurus keluarganya dan Prem. Tidak ada peluang baginya untuk bertahan hidup dengan cara apapun. Sam mengatakan tidak akan terjadi apa-apa padanya. Inspektur bersama timnya tiba di lokasi. Polisi memberitahu bahwa Sampora naik ke atas setelah mendengar suara peluru. Inspektur bergegas. Sam mengancam para preman untuk mengungkapkan cara menjinakkan bom. Para preman mengatakan mereka benar-benar tidak tahu. Nayan terus memohon Sam untuk pergi dari sana dan dia terus menolak. Nayantara meminta Sampora untuk pergi dari gudang karena bom di tubuhnya dapat meledak kapan saja. Sampora menolak untuk pergi tanpa Nayantara. Polisi masuk bersama Prem. Sampora meminta mereka untuk menjauh karena ada bom di tubuh Nayan. Prem mengatakan dia datang untuk menyelamatkan Nayan. Nayan memintanya untuk menjauh. Inspektur mengirim Prem keluar dan bertanya kepada preman bagaimana cara menjinakkan bom. Preman mengatakan itu tidak mungkin karena diaktifkan dengan ketidakseimbangan berat dan pasti akan meledak. Inspektur memanggil penjinak bom. Regu penjinak bom mencoba menjinakkan bom. Nayan meminta Sampora untuk tidak bertindak gila dan keluar. Sam mengatakan dia akan hidup atau mati bersamanya. Nayan mengatakan dia harus memikirkan keluarga mereka dan Prem. Sampora menolak untuk pergi. Mansi tiba di tempat kejadian dan menunggu di luar dengan cemas memikirkan apa yang terjadi di dalam. Polisi membawa preman keluar dan memasukkan mereka ke dalam jeep. Mansi takut mereka akan membocorkan namanya. Dia berjalan ke arah mereka dan mengancam mereka untuk tidak menyebut namanya. Preman bertanya bagaimana jika polisi menyiksa mereka. Mansi berkata dia akan mengeluarkan mereka entah bagaimana caranya dan memperingatkan mereka untuk tidak menyebut namanya. Dia bertanya apa yang terjadi pada Nayan. Preman berkata mereka telah memasang bom di tubuh Nayan dan menyembunyikannya di dalam karung beras. Tetapi Sampora masuk dan mengeluarkannya dari karung, sekarang bom itu aktif dan mereka berdua bisa mati kapan saja. Mansi berpikir dia tidak bisa membiarkan Sampora mati karena rencananya untuk menjalani kehidupan mewah bersama Sampora akan gagal. Sampora mengangkat beban dan memegang Nayan. Bom berhenti berdetak.
Sam kemudian meminta regu penjinak bom untuk melepaskan bom itu sekarang. Mereka melepaskannya dan membawanya pergi. Nayan memeluk Sam dengan emosional. Dil Sambal Jaazara, lagu diputar di latar belakang. Mansi marah melihat regu penjinak bom mengeluarkan bom dan berpikir bagaimana itu tidak bisa meledak. Regu melemparkan bom ke udara dan meledak. Prem berlari kembali ke gudang memanggil Nayan. Mansi berpikir bahwa yang akan dia lakukan jika Nayan mengungkapkan kebenarannya kepada Sampora. Dia kemudian berpikir dia memiliki kartu truf lain bersamanya. Mohit dan Isyani terus menelepon Sam khawatir untuk mereka. Sam mengangkat telepon dan menjelaskan kepada mereka apa yang telah terjadi. Isyani bertanya apakah mereka aman sekarang. Sam mengatakan mereka aman dan kembali ke rumah. Isyani dan Mohit saling berpelukan dengan emosional. Alia cemburu melihat itu dan mengatakan alih-alih mengkhawatirkan Nayan, mereka bermesraan di sini. Mohit mengatakan bom dijinakkan, Nayan aman dan kembali ke rumah. Alia mengira rencana bodoh Mansi telah gagal dan begitu rencananya terbongkar, Sam akan mengusirnya dari rumah, syukurlah dia selamat. Nayan bertanya kepada Sam siapa yang telah melakukan ini, bagaimana preman itu tahu bahwa dia akan menghadiri wawancara. Sam mengatakan itu adalah panggilan palsu dan direncanakan dengan baik, dia yakin Rakhav pasti telah merencanakan semua ini. Nayan berpikir Mansi pasti telah melakukannya. Dia mengatakan dia pikir itu dilakukan oleh orang lain. Sam bertanya siapa itu. Inspektur memanggilnya untuk merekam pernyataannya. Mansi masuk dan memberi selamat kepada Nayan. Nayan bertanya apa yang dia lakukan di sini. Mansi mengatakan dia mengetahui tentang penculikannya dan datang ke sini mengkhawatirkannya. Nayan bertanya bagaimana dia tahu tentang tempat itu, dia tahu itu semua rencananya. Mansi tertawa dan setuju. Nayan mengatakan dia mencoba membunuhnya saat dia mengetahui tentang kehamilan palsunya. Mansi mengatakan dia cerdas dan mengetahui segalanya. Dia menerima bahwa Nayan adalah rintangan antara dia dan Sam, jadi dia harus merencanakan semua ini. Nayan mengatakan dia akan mengungkapkan kebenaran kepada Sam yang akan mengusir Mansi dari rumahnya. Mansi mengatakan dia tahu Sam akan melakukan hal yang sama, tetapi sebelum itu Nayan harus memutuskan apa yang ingin dia lakukan. Dia tahu beberapa videonya. Nayan bertanya bagaimana dia bisa begitu pelit. Mansi berkata dia akan mendapatkan apapun yang dia inginkan dengan cara apapun dan mengancam akan menyebarkan video ini. Dia memerintahkannya untuk memberitahu Sam bahwa dia ingin menjauh darinya, akan tidur terpisah sampai mereka bercerai, dan akan memutuskan hubungan mereka. Mansi mengancam Nayantara untuk menjauhi Sampora hingga mereka bercerai, atau ia akan menyebarkan video milik Nayantara. Saat Sampora datang, Nayantara mengalihkan pembicaraan dan memutuskan bahwa mereka harus hidup terpisah. Ia menyalahkan Sampora atas semua masalah dalam hidupnya dan menyatakan ingin segera bercerai, meski sebenarnya ia menyembunyikan alasan di balik sikapnya. Sampora bingung tetapi tidak dapat menghentikannya. Mansi senang melihat perpecahan di antara mereka. Nayantara kembali ke rumah bersama Prem dan meminta Isyani merahasiakan kejadian ini dari ibunya, Malati. Sementara itu, Sampora merasa bingung dan lelah, lalu kembali ke kamarnya. Isyani dan Mohit mencurigai ada sesuatu yang terjadi antara Nayantara dan Sampora, tetapi Mohit yakin semuanya akan baik-baik saja. Di tempat lain, Mansi dengan percaya diri mengatakan kepada Alia bahwa ia memiliki kartu truf untuk melawan Nayantara, meski tidak menjelaskan apa itu. Mansi mencoba mendekati Sampora di kamar, tetapi Sampora dengan tegas mengusirnya, membuatnya marah. Mohit kemudian memuji tindakan Sampora dan menyatakan bahwa ia yakin Sampora mencintai Nayantara. Sampora menyangkal, tetapi Mohit menegaskan bahwa upayanya menyelamatkan Nayantara dari bahaya adalah bukti cintanya. Isyani juga mencoba meyakinkan Nayantara bahwa Sampora memiliki perasaan untuknya, tetapi Nayantara tetap menolak dan bersikeras pada keputusannya. Mohit mengingatkan Sampora bahwa ia hanya memiliki waktu kurang dari 4 bulan untuk menyingkirkan Mansi dan mempertahankan Nayantara. Ia mendesak Sampora untuk mengakui perasaannya sebelum terlambat. Sampora mabuk dan mencurahkan isi hatinya kepada penjaga, mengungkapkan betapa dia mencintai Nayantara meski kini diabaikan olehnya. Malati dan Paati mendengar pengakuannya dan merasa senang. Mereka memutuskan untuk membantu Sampora memenangkan kembali Nayantara, karena mereka percaya keduanya cocok bersama. Keesokan paginya, Malati dan Paati mengonfrontasi Sampora tentang perasaannya. Setelah awalnya menyangkal, Sampora akhirnya mengakui perasaannya. Mereka meyakinkannya bahwa Nayantara juga memiliki perasaan yang sama,
tetapi kehadiran Mansi menjadi penghalang. Sampora menjelaskan bahwa ia terpaksa membawa Mansi ke rumah demi melindungi Nayantara dari tuduhan palsu. Malati dan Paati berjanji akan membuat Mansi meninggalkan rumah dengan sendirinya. Saat sarapan, Sampora mengumumkan akan menjamu klien asing di rumah dengan makanan buatan sendiri. Dia meminta Mansi memasak untuk mereka. Namun, Malati dan Paati diam-diam merusak makanan Mansi dengan mencampur bumbu yang salah. Klien kecewa dengan makanan tersebut, yang membuat Sampora memarahi Mansi karena ceroboh. Kemudian, Nayantara menyelamatkan situasi dengan menyajikan makanan India Selatan untuk klien. Para klien sangat terkesan dan memuji makanan buatan Nayantara. Sampora berterima kasih kepadanya, tetapi Nayantara menegaskan bahwa dia hanya melakukannya untuk rumah itu, bukan untuk Sampora. Dia juga mengingatkan bahwa dirinya hanya akan tinggal di sana selama 4 bulan sebelum pergi. Malati dan Santi mendukung rencana Sampora untuk menjauhkan Mansi dari rumah. Sam meminta mereka membantu menjalankan skema dengan berpura-pura mencuri uang dari loker untuk menjebak Mansi. Malati awalnya ragu, tetapi akhirnya setuju setelah diyakinkan. Namun, seseorang mendengar rencana mereka. Keesokan harinya, Mansi dengan licik menumpahkan minyak di lantai, membuat Santi terjatuh dan terluka. Saat keluarga membantu Santi, Mansi diam-diam merasa puas. Dokter memeriksa Santi dan menyatakan dia memerlukan operasi segera yang membutuhkan biaya 10 lah rupiah. Sampora berjanji untuk menanggung biaya tersebut. Sampora meminta Mansi mengambil uang dari loker, tetapi Mansi terkejut mendapati loker kosong. Sampora langsung menuduh Mansi mencuri uang itu, mengingat sifat serakahnya. Mansi membantah keras, tetapi Sampora tidak percaya padanya. Nayan menenangkan Sampora dan menyarankan untuk memprioritaskan membawa Santi ke rumah sakit terlebih dahulu. Sampora membawa Santi ke rumah sakit, tetapi Santi menolak untuk ditemani oleh Nayan. Mohit menawarkan diri untuk tetap di rumah dan mengawasi Mansi. Sampora membawa Santi yang terluka ke mobilnya. Santi menghentikan Nayan untuk menemani mereka dan membawa Malati sebagai gantinya. Malati merasa bersalah karena membuat Santi terluka saat mencoba mengeluarkan Mansi dari rumah Sam. Santi mengatakan dia baik-baik saja. Sam memintanya untuk berbaring karena dokter mengatakan dia membutuhkan operasi tulang belakang. Santi mengatakan dia baik-baik saja dan kembali ke kilas balik di mana Cintu memperhatikan Mansi menjatuhkan minyak di lantai untuk membuat Santi terpeleset dan jatuh. Dia membersihkan lantai sebelum Santi keluar dari kamar mandi. Santi keluar dari kamar mandi dan bertanya apa yang dia lakukan di sana. Cintu mengatakan dia melihat Mansi menjatuhkan minyak di lantai untuk membuatnya jatuh, jadi dia membersihkan minyak dari lantai. Santi mengatakan dia akan berpura-pura jatuh dan melukai dirinya sendiri dengan parah dan membuat Mansi berpikir bahwa rencananya berhasil dengan baik. Dalam kilas balik, dia menjelaskan bagaimana dia meyakinkan dokter untuk membantunya. Sampora memuji drama Santi. Alia bertanya pada Mansi apakah dia mencuri uang dari loker. Mansi menolak dan mengatakan dia yakin itu rencana Nayan dan keluarganya untuk membuatnya jatuh di depan Sampora. Nayan dengan Isyani masuk dan memperingatkannya untuk tidak berani menuduh keluarganya karena mereka tidak serakah seperti dia. Isyani mengatakan Raghaf melakukan yang benar dengan Mansi yang menggunakannya dan mengusirnya seperti tisu. Mansi dengan marah mencoba menamparkan Isyani. Nayan menghentikannya dan memperingatkannya untuk tidak berani menyentuh saudara perempuannya. Sam memanggil Nayan. Nayan pergi bersama Isyani. Mansi bertekad untuk membalas dendam dari Nayan. Nayan dan Isyani berjalan turun dan melihat Santi di kursi roda menggeliat kesakitan. Dia bertanya pada Sam mengapa dia membawa Paati pulang tanpa operasi. Sam mengatakan dia tidak punya 10 lah dan mereka harus menunggu sehari sampai dia mengatur uang dari rekening yang berbeda. Nayan bertanya apakah Santi harus menggeliat kesakitan sepanjang malam. Isyani mengatakan Paati tidak setua itu untuk jatuh sendiri, siapa yang pasti membuatnya jatuh. Malati masuk dengan polisi dan mengatakan Mansi menumpahkan minyak di lantai dan membuat Ama jatuh. Mansi menolak tuduhan dan bertanya apakah dia punya bukti. Malati mengatakan Cintu melihat Mansi menumpahkan minyak di luar kamar mandi Ama. Mansi mengatakan Cintu berbohong. Cintu mengatakan dia tidak pernah berbohong dan melihatnya apa yang dia lakukan. Malati mengatakan Mansi bahkan mencuri uang dari loker dan meminta inspektur untuk menangkapnya. Inspektur menangkap Mansi. Mansi memohon Malati untuk mengampuni dia dan meminta Sam untuk menyelamatkannya. Sam mengatakan dia akan melakukan sesuatu. Polisi membawa Mansi pergi.
Dari kantor polisi, Mansi memanggil Sam dan memintanya untuk segera membebaskannya. Sam mengatakan tidak ada pengacara yang siap menangani kasusnya karena Cintu adalah bukti kejahatannya. Dia memutuskan panggilan dengan mengatakan dia mendapat panggilan lain. Mansi membuat panggilan lain ke orang lain. Sampora dan timnya merayakan kemenangan mereka. Nayan masuk. Santi berpura-pura kesakitan. Nayan bertanya mengapa mereka berteriak. Mereka berbohong bahwa dokter memberitahu bahwa Santi tidak perlu dioperasi sekarang setelah melihat merinya. Prem meminta Nayan untuk merayakan bersama mereka. Nayan pergi. Sam menghentikannya dan bertanya mengapa dia mengabaikannya. Nayan mengatakan dia memilih Mansi daripada dirinya dan berpura-pura khawatir dengan keluarganya. Mereka akan bercerai dalam 4 bulan dan tidak ingin ada dari mereka yang bergantung padanya, dia harus merawat putranya dan bukan keluarganya.